Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk part yang kedua, materi vektor singgung satuan. Misalkan RU sama dengan XUI ditambah YUJ ditambah ZUK adalah vektor posisi yang menghubungkan titik pangkal 0,0,0 dengan sembarang titik XZ dalam ruang dimensi 3. Jika U berubah, maka delta R per delta U sama dengan RU plus delta U min RU dibagi delta U adalah sebuah vektor yang searah dengan delta R. Sedangkan dr per du sama dengan limit delta U mendekati 0 dari delta R per delta U. Nah, limit delta U mendekati 0, ini kita ganti ya, delta R-nya ini XU plus delta UI ditambah YU plus delta UJ tambah ZU plus delta UK dikurangi XUI tambah YUIJ tambah ZUK dibagi delta U. Ini berkaitan dengan ini limit, bentuk umum limit. Delta U mendekati 0, XU plus delta U min XU per delta U. Jadi ini ya, tidak lain XU plus delta UI ya min XUI per delta U, itu tidak lain adalah ini ya. Kita sederhanakan. Ditambah limit delta U mendekati 0, YU plus delta U min YU per delta U J ditambah limit delta U mendekati 0, ZU plus delta U min ZU per delta U K. Kemudian kita sederhanakan. Bentuk ini, limit ini tidak lain adalah dx per dui ditambah ini, bentuk ini kita sederhanakan menjadi dy per duj ditambah dz per duk. Yang ini adalah sebuah vektor yang searah dengan arah garis singgung pada kurva ruang di XZ. Jika T adalah vektor singgungnya, singgung satuannya, maka di sini T dirumuskan dr per du dibagi harga mutlak dr per du. Rumus Frege-Netscherk. Jika kurva C dalam ruang R3 adalah sebuah kurva ruang yang didefinisikan oleh kurva RU, maka kita telah mengetahui bahwa dr per du adalah sebuah vektor yang searah dengan garis singgung pada C. Jika skalar U diambil sebagai panjang busur S yang diukur dari suatu titik pada C, maka T di sini dirumuskan dr per ds adalah sebuah vektor singgung satuan pada C. Laju perubahan T terhadap S adalah ukuran dari kelengkapan C dan dinyatakan dengan dt per ds. Arah dari dt per ds pada sembarang titik pada C adalah normal terhadap kurva pada titik tersebut. Jika n di sini sebuah vektor satuan dalam arah normal ini, maka n disebut normal utama pada kurva. Di mana di sini dirumuskan dt per ds sama dengan kn, di mana k di sini disebut kelengkungan dari C pada titik yang dispesifikasikan. Sehingga di sini besarnya rho sama dengan 1/k. Vektor satuan B yang tegak lurus pada bidang T
dan N sedemikian rupa sehingga B sama dengan T kali N. Disebut binormal terhadap kurva. Dari sini diperoleh bahwa T, N, dan B membentuk sebuah sistem koordinat tegak lurus tangan kanan pada sembarang titik dari C. Himpunan relasi-relasi yang mengandung turunan-turunan dari vektor T, N, dan B dikenal dengan rumus Frenet-Serret yang diberikan oleh dt per ds sama dengan Kn. Nah, di sini tidak lain adalah dn per ds sama dengan ini torsi ya, B min Kt. dp per ds sama dengan min torsi M. Nah, jadi ini itu tidak lain adalah sebuah skalar yang disebut dengan torsi. Besaran torsi sama ini besarannya ini dilambangkan di sini rumus Frenet-Serret itu adalah sepertorsi. Nah, di sini tidak lain adalah jari-jari torsi. Contoh, untuk X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, Z sama dengan 4T. Carilah vektor singgung satuan T. Yang pertama. Yang kedua, normal utama N, kelengkungan K dan jari-jari kelengkungannya ρ. Yang ketiga, binormal B, torsi dan jari-jari torsi ρ. Kita bahas yang A. Untuk mencari vektor kedudukan dari sembarang titik pada kurva, di sini R dirumuskan adalah XI tambah YJ tambah ZK. Kita ganti, X-nya kita ganti 3 cos T ya. I mengikuti ditambah Y-nya kita ganti 3 sin T. J tambah Z-nya kita ganti 4TK berdasarkan soal sebelumnya di sini. Jadi X-nya kita ganti 3 cos T, Y-nya kita ganti 3 sin T, Z-nya kita ganti 4T. Kemudian kita turunkan di sini dr per dt, kita turunkan fungsi R terhadap T sehingga di sini turunan dari 3 cos T itu adalah min 3 sin TI ditambah turunan 3 sin T itu 3 cos TJ ditambah turunan 4TK itu adalah 4K. Ini diturunkan terhadap T. Kemudian kita cari di sini ds per dt. ds per dt itu tidak lain adalah modulo atau besar atau panjang dari dr per dt. Sehingga di sini sama dengan ini kita kuadratkan ya masing-masing, berarti min 3 sin T kuadrat ditambah 3 cos T kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga di sini dihasilkan ini adalah 9 sin kuadrat T ditambah 9 cos kuadrat T tambah 4 kuadrat yaitu 16. Nah, di sini punya 9 dikeluarkan 9-nya sehingga tinggal 9 kali sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T di situ 1. Ini identitas trigonometri ya. 1 kali 9 ditambah 16 25. Akar 25 5. Jadi di sini untuk mencari T itu tidak lain adalah dr per ds, di mana bisa dirumuskan dr per dt kali dt per ds, atau bisa juga dr per dt dibagi ds per dt. Kita masukkan di sini sudah diketahui bahwa dr per dt di sini adalah min 3 sin ti ditambah 3 cos tj tambah 4k. Nah, untuk ds per dt-nya kita sudah cari di sini hasilnya 5. Sehingga hasilnya adalah di sini dibagi 5 semua ya, berarti min 3 per 5 sin ti ditambah 3 per 5 cos tj ditambah 4 per 5 k. Itu pembahasan untuk A. Untuk yang B di sini, nah langkah pertama di sini kita cari ya dt per ini dt-nya besar ya per dt. Itu tidak lain, ini kita masukkan dt-nya ini yang tadi ya di sebelumnya.
min 3 sin TI tambah 3 cos TJ tambah 4K per 5. Nah, kita turunkan lagi di sini. Turunannya di sini min 3 per 5 sin TI. Sin turunannya adalah min, turunannya sin itu cos ya, berarti min 3 per 5 cos TI. Turunannya cos itu min sin, berarti min 3 per 5 sin TJ. Turunannya 4K, karena di sini ini turunannya 4 per 5K, karena di sini tidak mengandung variabel T, berarti dianggap suatu konstanta, sehingga turunannya adalah 0. dt per dt di sini sama dengan dt per dt dikali dt per ds. Ini kan bisa disederhanakan sehingga ini kembali asal ya. Tidak lain adalah dt per dt per ds per dt. Kita masukkan dt per dt-nya ini, kita tulis di sini dibagi ds per dt-nya ini 5. Ya. Kemudian kita sederhanakan di sini 3 per 5 cos TI dibagi 5, berarti min 3 per 25 cos TI. Ini min 3 per 25 ya, 3 per 5 bagi 5, berarti min 3 per 5 sin TJ. Karena dt per ds sama dengan kn, maka di sini kn adalah sama dengan dt ini, dt per ds-nya tadi sudah ada ya, berarti min 3 per 25 cos TI min 3 per 25 sin TJ dari sini. Kemudian kita cari besarnya modulo kn-nya, yaitu sama dengan ini ya, harga mutlak ya, ini berarti akar ini dikuadratkan. Jadi di sini dikuadratkan, berarti min 3 per 5 cos T dikuadratkan ditambah min 3 per 25 sin T dikuadratkan. Nah, ini min 3 per 25 di sini dikuadratkan itu 9 per 25. Ini dikuadratkan juga 9, ini dikuadratkan itu adalah 9 per 625. Ini juga dikuadratkan 9 per 25 ya. Kemudian ini dikeluarkan, ditarik bentuk akar, jadinya 3 per 25. Ini dikuadratkan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Tidak lain ini adalah 1. Nah, kita masukkan di sini ya, ini hasilnya 1. 1 kali 3 per 25 tidak lain adalah juga 3 per 25. Nah, ini n-nya 1, kita lihat dari sini ya. Berarti k-nya ini kan k kali n. Berarti ini sebagai k-nya, ini sebagai n-nya. N-nya 1. Nah, berarti k-nya di sini ketemu 3 per 25. Kita tahu baru itu adalah 1 per k, yaitu 25 per 3. Dari dt per ds sama dengan kn, di sini diperoleh n sama dengan, nah kita masukkan ya, 1 per k kali dt per ds sama dengan 25 per 3 dikali min 3 per 25 cos TI dikurangi 3 per 25 sin TJ ya, sama dengan min cos TI kaliin satu-satu ya, min sin TJ. Sekarang kita masuk pembahasan yang C. Nah, di sini C itu ditanyakan berkaitan dengan binormal B, torsi dan jari-jari torsi. Nah, untuk binormal di sini dirumuskan T cross N. Nah, kita masukkan T-nya diketahui ini ya, sudah kita hitung sebelumnya T-nya. Nah, di sini ya, sudah kita hitung sebelumnya T-nya. Kemudian di sini N-nya kita letakkan di sini, ini N-nya min cos T min sin T 0. N-nya itu sudah kita hitung juga, ini N-nya ya, min cos T min sin T. Ini K-nya kan tidak ada, berarti ditulis 0. Nah, kemudian kita cari determinannya ya, satu-satu, boleh pakai kofaktor ataupun sorus ya. Nah, sehingga didapatkan
4/5 sin TI min 4/5 cos TJ tambah 3/5K. Sehingga di sini ya, kemudian kita cari turunannya dP per dB, dB per dt. Turunan dari ini, turunannya ini tidak lain 4/5 sin TI. Kita turunkan turunannya sin itu cos, berarti 4/5 cos TI. Turunannya cos itu min sin ya, berarti min itu plus, berarti 4 plus 4/5 sin TJ. Turunannya ini 0 karena ini tidak mengandung variabel T ya, berarti kan konstanta, turunannya 0. Kemudian kita cari dP per ds. dP per ds itu dirumuskan dP per dt kali dt per ds ya. Di sini bisa ditulis seperti ini ya. Ini kan dibalik ya, sehingga ini dP per dt itu ini ya, 4/5 cos TI tambah 4/5 sin TJ. Ini ya, sudah kita hitung tadi dibagi 5. Kemudian ini kita sederhanakan sehingga hasilnya 4/25 cos TI tambah 4/25 sin TJ. Dari dP per ds dari sini ya, itu sama dengan negatif atau min torsi n. Min torsi n di situ tidak lain. Ini ya, ini negatifnya. Kan ini awalnya kan ini ya hasilnya. Sehingga di sini n-nya kita masukkan n itu didapat dari yang sebelumnya ini. Kita masukkan ya. Di sini ya, sama dengan 4/25 cos TI tambah ini tetap ya. Kemudian untuk mencari torsinya ini ya, berarti kan ini semua dibagi dengan negatifnya ini ya, sehingga didapatkan bahwa torsi sama dengan 4/25 maaf, dan rho-nya adalah sepertorsi sama dengan 25/4. Cukup sekian penjelasan saya, silakan dipelajari. Kalau belum jelas, bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan soal-soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.